Suara 103,9 FM The Family Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Prameswara. Nah, pagi ini Kiki hadir kembali ya sesuai janji Kiki di ajang Boranan kali ini. Obrolan ringan mengenai apa? Ya, seperti sudah Kiki informasikan sebelumnya ya. Ini mengenai Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022. Nah Sobat, di ruang dengar Sobat Prameswara ini sudah hadir narasumber kita Bapak Endi Siswanto Yusuf, Letnan Kolonel Kaf dari Komandan Kodim 0812 Lamongan ya. Aduh, sampai grogi nih Bapak. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Kiki. Nah di sebelah juga ada Bapak Yanto yang selalu menemani pastinya ya di acara kita pagi hari ini. Nah Bapak, mungkin ini kita bisa mulai langsung ya. Bahasan kita pada pagi hari ini mengenai Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 gitu kan. Nah, acara ini tuh sebenarnya baru pertama kali atau gimana sih Pak? Iya. Kalau penyelenggaranya Liga Santri ini kan sebenarnya sudah dari sebelum-sebelumnya sudah ada. Oh gitu. Kan lebih kepada programnya PSSI. Tapi semenjak berapa tahun ini kita terkena dampak dari pandemi Liga ini sepertinya jalan di tempat atau stop sementara. Nah, inilah mungkin salah satu pertimbangan pimpinan kita Bapak Kasat waktu itu setelah bertemu dengan Ketua Umum PSSI. Nah itu salah satunya tercetuslah ide untuk menyelenggarakan Piala Kasat Liga Santri. Nah, salah satunya itu. Tapi untuk dulunya ini memang Liga Santri atau? Kalau sebelum-sebelumnya kan sudah ada, tapi programnya bukan dari kita TNI, memang programnya PSSI. Oh gitu. Nah untuk tahun ini Bapak Kasat itu ya? spesial menyelenggarakan Piala Kasat judulnya Liga Santri, tapi tetap kerjasamanya dengan PSSI. Oke. Nah sebenarnya tujuan dari adanya acara Piala Kasat Liga Santri PSSI tahun ini tuh seperti apa sih Pak? Gambarannya juga seperti apa gitu? Jadi berangkat dari mungkin kepedulian pimpinan kita Bapak Kasat. Seperti kita tahu sekarang kan pemain-pemain nasional kita itu ternyata banyak juga di kalangan santri. Contoh seperti ada Asnawi Mangkualam, Ikan Sulaiman, Evan Dimas, segala macam kan. Ternyata berangkat pendidikan awalnya juga santri. Nah ini pemikiran mungkin Bapak Kasat waktu itu, oh ternyata santri itu punya potensi. Salah satunya sepak bola. Makanya mungkin dilihat dari itu keinginan Bapak Kasat ini juga ingin munculkan bibit-bibit baru di bidang sepak bola ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Makanya inilah ide ini kita dilaksanakan adanya Liga Santri. Oke. Jadi ini memang berbekal dari awalnya terlihat ya para pemain-pemain lokal di Lamongan sendiri backgroundnya juga dari para santri gitu ya. Apalagi di Lamongan yang muncul ini banyak pondok ya Pak ya, benar banget. Memang di Lamongan banyak banget nih Pak pondok-pondoknya nih Pak. Betul Pak. Oke. Nah ini sebenarnya dalam acara Piala Kasat Liga Santri PSSI ini sebenarnya dalam rangka menyatu dengan apa nih Pak? Oh enggak. Kalau khusus untuk Liga Santri ini sebenarnya Piala Kasat berdiri sendiri. Oh gitu. Cuma ada kekhususan di Lamongan ini. Khusus Lamongan ini kan kita bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Lamongan yang ke-453. Jadi kita sekalian saja bikin kegiatan ini sekalian dalam rangka menyemarakkan itu perayaan hari ulang tahun Kabupaten Lamongan. Oke. Sekalian ya Pak ya momennya ya Pak ya. Momennya pas gitu. Jadi kelihatan meriah banget nih Hari Jadi Lamongan, acara apa aja ada gitu ya Pak ya. Ada gitu kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti musik, UMKM banyak banget Pak ya. Kelihatan banget kalau meriah sekali ya Lamongan. Karena gimana ya Pak ya, kita juga beberapa tahun ke belakang kemarin kan nggak ada acara apa-apa karena memang ada pandemi gitu ya. Dan ini adalah start kita kembali normal gitu ya. Lamongan yang sesungguhnya yang mungkin dirindukan juga banyak orang di sana gitu ya Pak ya. Bahkan yang mungkin kerja di luaran sana jadi pengen pulang karena banyaknya acara di Lamongan sendiri. Betul, diharapkan itu ya Mbak ya. Dengan program-program yang sekarang kita lihat di Lamongan ini kan, semenjak Covid sudah mulai melandai, dibuka lagi kemudian kegiatan-kegiatan, Lamongan sudah mulai bergairah lagi. Jadi yang merantau jauh di sana-sana
jadi kangen pengen pulang. Apalagi lebaran kemarin boleh pulang ya. Betul, apalagi lebaran tahun ini spesialnya boleh pulang ya Pak ya. Jadi rame banget Lamongan. Full acara deh pokoknya ya Pak ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita nih kan. Untuk sasaran pesertanya kan emang jelas ya Pak ya, karena di judulnya juga Piala Kasat Liga Santri gitu kan. Berarti memang sasarannya adalah para santri gitu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, ini apakah sudah dibuka atau sudah ditutup atau seperti apa ini Pak? Ya. Jadi pendaftaran ini sudah kita buka dari beberapa bulan yang lalu. Oh, sudah dibuka ya? Tadi sudah ada beberapa peserta dari pondok pesantren yang mendaftarkan. Kemudian kita verifikasi sehingga yang saat ini bisa ikut itu ada 16 pondok pesantren. Tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan. Adapun untuk pesertanya sendiri juga kita kan memenuhi syarat-syarat. Salah satu syaratnya itu terkait umur. Nah, jadi ada batasan umur. Peserta yang boleh mengikuti atau santrinya itu umurnya maksimal. Itu maksimal ya? 18 tahun. Maksimal 18 tahun. Karena ini konsepnya liganya untuk remaja gitu Pak ya? Betul, karena kita kan tadi kita sampaikan di awal, kita mencari bibit ya Pak. Nah, jadi yang muda-muda ini yang kita harapkan muncul gitu potensi-potensinya gitu. Oke, jadi untuk peserta semuanya maksimal usianya 18 tahun ya Pak ya? Ada persyaratan yang lain? Kalau persyaratan yang lain ya, satunya terkait dengan pondoknya. Pondoknya sendiri atau ponpesnya sendiri itu harus terregistrasi di Kementerian Agama. Kita sampaikan tadi banyak yang ingin daftar, bahkan ada ini enggak, ada yang menurut saya cukup unik ini ya. Gimana? Ada pondok yang justru bukan dari wilayah Jawa Timur, itu ingin ikut di Lamongan. Waduh. Sampai sebegitu besarnya antusiasnya. Ini sebenarnya bakal bisa jadi rencana kedepannya nih ya Pak ya. Bukan ke Lamongan tapi mungkin ke Jawa Timur atau? Ya, ini justru bukan di luar Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Udah menghubungi kita ingin mendaftar. Nah, coba kita tolak karena ini kan regionalnya kan Jawa Timur. Lebih kecil lagi adalah wilayah Kabupaten Lamongan. Jadi ya itu. Oke. Waduh, ini sangat banyak sekali sebenarnya antusiasnya ya Pak. Bahkan ini ada 16 ponpes ya Pak ya. Ini cukup banyak sekali. Apakah memang kuotanya ini hanya untuk 16 ponpes aja Pak? Atau sebenarnya ada lebih atau gimana gitu Pak? Kita tidak ada pembatasan. Oh, tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Cuma saya sampaikan tadi, kita buka informasi pengumuman untuk pendaftaran seluas-luasnya. Kemudian kita verifikasi. Nah, dari hasil verifikasi inilah yang bisa memenuhi syarat hanya 16. 16. Nah, kemudian nanti akan ada verifikasi lanjutan lagi, sudah kita lakukan. Nah, mungkin kalau sudah memenuhi syarat, barulah pondok itu bisa mengikuti. Ini masih dibuka belum Bapak? Sudah kita tutup. Sudah ditutup ya. Sudah mau pembukaan ini kan. Gitu ya Pak ya, nggak bisa jadinya. Kita sudah technical meeting juga. Udah PM juga ya. Bagian pool sudah. Tinggal persiapan. Nah, kita ini belum membahas mengenai waktu dan juga lokasinya nih Pak. Kira-kira waktunya itu kapan sih dan tempatnya juga di mana gitu kan? Ya, untuk pembukaan Liga Santri khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan ini kita pusatkan di lapangan atau di Stadion Surajaya Lamongan. Ini pada tanggal 20 Juni ini nanti, kurang lebih hari Senin nanti ya, minggu depan. Hari Senin minggu depan. Kita pusatkan di sana. Kemudian kita juga akan melakukan kick off pertandingan pertama. Tapi sebelumnya nanti kita sertai dengan demonstrasi atau penampilan-penampilan. Waduh, sebentar ini sepertinya penampilannya bakal banyak sekali ya. Terlihat ini acaranya sangat besar dan pastinya sangat meriah ya Pak. Tapi tahan dulu ya Bapak. Kita akan membahasnya setelah iklan yang satu ini ya Bapak ya. Jangan kemana-mana sahabat Pramusuara yang mungkin penasaran dengan acara Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 ini. Yang penasaran? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi pastikan sahabat Pramusuara untuk tetap stay tune hanya di 103,9 Pramusuara FM, The Family Radio Station. 103.9. Aduh, bingung. Kenapa sih? Ini aku udah lihat-lihat banyak brosur, tapi bingung mau daftar yang mana. Oh, itu aku punya rekomendasi buat kalian nih, brosur Unisda. Wah, mau dong.
Unisda terakreditasi institusi BAN PT menerima mahasiswa baru 2022-2023 dengan program Sarjana Jurusan Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Guru MI, Pendidikan Islam Anak Usia PAUD, Bahasa Arab, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Agroteknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, serta program Magister Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Unisda, kuliah dekat berkualitas dengan berbagai beasiswa. Ruangan ber-AC, terdapat juga kelas pagi dan karyawan. Pendaftaran di kampus Unisda, Jalan Erlangga nomor 03 Sukodadi Lamongan. One day service. Datang langsung tes. Info lebih lanjut hubungi di nomor 0858 7733 0888, email di pmb@unisda.ac.id atau kunjungi di www.pmb.unisda.ac.id. The Family Radio Station. Sobat, dengarkan radio Prameswara Lamongan melalui aplikasi Xspace dan download aplikasinya melalui Play Store atau App Store di handphone kesayangan Anda. Family Radio Station. Melihat perkembangan teknologi di abad modern yang semakin pesat, radio masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Simak dan ikuti siaran lintas informasi Pramesnet Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 16.00 waktu Indonesia Barat. Reporter Radio Rasi Magetan. Pramesnet, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan akan bertindak tegas kepada pedagang dan pengunjung alun-alun Kabupaten Magetan yang tidak mengindahkan protokol. Reporter Radio Bahana Ngawi. Magetan atau Lapas Kelas 2 Ngawi mengajukan 316 warga binaan atau wabin untuk memperoleh remisi khusus Idul Fitri 1433 Hijriah Sultan Arabida. Reporter Radio Prameswara Lamongan. Sebanyak 27.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca di Lamongan masuk tanggal kadaluarsa. Meski begitu, vaksin itu masih bisa digunakan. Reporter Radio Roghadi Lamongan. Sobat, pemberian rasa aman dan ketenangan bagi nelayan yang melakukan tangkapan ikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi. Hanya di lintas informasi Pramesnet. The Family Radio Station. Prameswara 3,9 FM The Family Radio Station. Kita kembali lagi di obrolan ringan pagi hari ini ya, membahas mengenai Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 bersama narasumber Bapak Endi Siswanto dan juga Bapak Yanto. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya untuk waktu kick off-nya Pak ya. Tadi di tanggal 20 Juni itu udah laga pertamanya nih Pak ya. Nah, pastinya kan nanti ada pembukaan nih Pak ya. Seperti apakah pembukaannya? Apakah yang dibuka untuk umum juga Pak? Dibuka untuk umum dan gratis. Waduh, saya siap nonton ya Pak ya. Karena saya mengintip tadi untuk pembukanya sangat meriah sekali. Saya tertarik gitu ya Pak. Ada apa aja sih Pak? Ya. Jadi pada saat nanti pembukaan ini kita memang menampilkan beberapa atraksi atau demonstrasi. Ya, salah satunya nanti ada drum band dari Pondok Pesantren Sunan Santri Al Ikhlas. Itu nanti nama drum band itu drum band Gemanada Sunan Santri. Nah, ini juga akan performance itu.
dipadukan dengan nanti ada penampilan dari para pendekar. Nah, ini gabungan dari para perguruan silat ya. Oke. Dari beberapa perguruan silat jadi satu ya, Pak ya. Ada dari Setia Hati, kemudian Kerasakti, ada dari perguruan Perkasa, Tapak Suci, Setia Hati Terate, ada juga Pagar Nusa, kemudian ada juga dari Satria Tunggal, Perisai Diri, Porsigol, dan juga terakhir itu dari perguruan Jeni Rangsa. Waduh, banyak sekali. Ya, ada berapa? Ada 11 perguruan kita libatkan. 11 perguruan. Total personil yang kita kerahkan itu 430. Wow, 430 ya Pak ya. Pendekar. Asli Lamongan semua nih Pak ya. Lamongan semua Pak. Lamongan punya nih. Waduh, gimana nggak merinding nanti lihat atraksi pencaksilatnya nih ya Pak ya. Nah, itu kan kita padukan dengan drum band. Jadi termasuk barongsainya, ada barongsai juga. Jadi nanti pergerakan atau gerakan-gerakan mereka semua menyesuaikan nanti irama dari drum band. Ya, seperti itu. Oke. Terus ada apa lagi nih Pak? Ada lagi kita namanya paramotor ya. Paramotor. Kita menggunakan paramotor. Paramotor ini juga punya pondok pesantren ini Pak. Jadi kita banyak menyumbangkan dari pondok-pondok paramotor ini. Itu dari pondok pesantren SPMMA Turi di Lamongan. Oke. Karena sesuai dengan temanya ya Pak ya, Piala Kartiniah Santri PSSI 2022, jadi lebih ngerangkulnya para santri-santri ya Pak ya, yang berpotensi sangat memiliki apa ya, kemampuan yang mungkin tersembunyi dan banyak orang yang nggak tahu gitu. Kita ingin menunjukkan itu, ternyata santri itu tidak cuma pintar di ibadah saja, ternyata kemampuan lain itu olahraga punya, termasuk kayak ada drum band juga bisa, para motor juga ternyata punya kemampuan itu. Jadi nggak sembarangan santri nih, santri yang sangat multitasking sekali ya Pak ya. Ini gambarannya orang kalau udah sekolah di pondok jadi santri itu udah pintar agama aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Pak ya. Ini udah dikulik semuanya, ternyata memang berpotensi sekali ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Selain ada tadi pembukaan gitu ya. Tadi kan sudah dibahas di awal ada 16 peserta dari Ponpes ya Pak ya. Ini mungkin bisa disebutin nggak sih Pak, siapa aja dari pondok mana aja? Siapa tahu nih yang mendengarkan radio, waduh alumni saya nih, saya harus nonton ya kayak gitu Pak. Gimana? Jadi dari hasil pendaftaran yang kita terima dari beberapa pondok yang mencalonkan atau mengikuti, memang kita verifikasi di lapangan atau langsung kita cek berkas-berkasnya. Salah satunya kelengkapan persyaratan itu tadi saya sampaikan adalah harus terregistrasi di Kementerian Agama. Pondoknya itu harus tahu ataupun terdaftar gitu kan. Pondok legal ya Pak ya. Jangan sampai legal. Kita bukan bilang legal bukan Pak ya, tetapi mungkin belum terdaftarkan. Belum terdaftar. Kalau kita bilang legal nanti iya benar, beda ya kan ya Pak ya. Tahu-tahu masih proses pendaftaran juga, tapi kalau yang masih proses ini masih nggak bisa juga Pak ya. Harus yang benar-benar terverifikasi gitu. Oke. Jadi dari beberapa pondok yang mendaftarkan diri, akhirnya kita awal kemarin hasil seleksi awal registrasi itu dapatlah 16 pondok itu. Tapi di antara 16 itu kemarin kita verifikasi ulang, ternyata ada satu pondok yang mungkin memang tidak bisa mengikuti karena itu tadi ternyata registrasinya di Kementerian Agama itu ternyata belum ada. Artinya belum terdaftar. Ya mungkin nanti kesempatan lain ya, kalau kita tahun depan adakan lagi, mungkin pondok ini sudah terregistrasi. Nah, pondok-pondok itu antara lain itu Pondok Pesantren Al-Ma'ruf di Sidokumpu, Kecamatan Lamongan, Pondok Pesantren Rondatul Quran di Telogo Anyar, Pondok Pesantren Darul Fikhi di Ngepung, Rejosari, Kecamatan Deket, kemudian Ponpes Al-Muttaqin Muhammadiyah Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung, Ponpes Mambaul Quran di Kecamatan Babak, Ponpes Al-Muhajir Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedung Pring, Ponpes Matoliul Anwar Desa Sungai Lebak, kemudian Ponpes Nurul Hudah Desa Sumber Wujud, itu Kecamatan Karangkeneng dua-duanya ini, kemudian Ponpes Hidayatul Ummah di Perenggoboyo, Kecamatan Maduran, Ponpes Mandrajat di Paciran, Ponpes Karangasem Kecamatan Paciran, Ponpes Muhammadiyah Boarding School atau MBS Nurul Huda di Kecamatan Laren, kemudian Ponpes Darussalam Desa Bulung Berangsi Kecamatan Laren, Ponpes Wahid Asyim Gelagah, dan Ponpes Nurul Fatah Kecamatan Tolokuro. Nah yang tadi ada satu pondok yang begitu registrasi kita harus diskualifikasi ternyata karena belum terregistrasi, itu ada
pondok pesantren Al-Fatah yang ada di Solo Puro. Oke, berarti ini tadi kan 16 ponpes ya Pak ya, berarti jadi 15 sekarang. Tapi kalau ganjil aman ya Pak ya, masih bisa main ya Pak ya? Masih bisa Pak. Bisa diatur. Bisa diatur. Oke, nah jadi itu ya tadi sempat diinformasikan ada 16 ponpes se-Kabupaten Lamongan yang mengikuti dalam acara Liga Piala Kasat ya, Santri PSSI 2022, tapi harus terpaksa dieliminasi satu ponpes ya, dikarenakan persyaratan yang belum pas gitu ya Pak ya. Oke, nah tadi udah mau bahas sedikit singkat mengenai waktu, mengenai kick off-nya tadi Pak ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lagi untuk tanggal-tanggal seperti mekanisme pertandingannya tuh tanggal berapa aja gitu Bapak, untuk Bapak penyisihannya dan juga untuk lokasi-lokasinya seperti itu. Baik Mbak, jadi untuk mekanisme pertandingan kita pada hari Senin yang akan datang itu pada saat pembukaan itu kita sudah akan mulai kick off pertandingan pertama, tempatnya di Stadion Surajaya Lamongan itu pada hari Senin itu. Kemudian selanjutnya penyisihan ataupun babak selanjutnya penyisihan itu kita laksanakan di dua tempat, yaitu di lapangan Sawo Kecamatan Babat, kemudian di lapangan Kecamatan Kalitengah, itu di lapangan Desa Kuluran. Nah itu. Jadi beberapa tim ini nanti akan dibagi menjadi 4 pool. Ada pool grup A, grup B, dan grup C serta grup D. Jadi grup A dan grup B itu akan main di lapangan Sawo, kemudian grup C dan D itu akan main di lapangan Desa Kelurahan Kecamatan Kalitengah. Itu Mbak. Oke. Ini tanggalnya untuk mainnya sama semua ya? Tanggalnya kita menyelenggarakan pertandingan ini mulai dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli. Alokasi waktu yang kita siapkan sampai tanggal 30 Juli. Namun nanti di lapangan bisa jadi berkembang, bisa mungkinan akan lebih cepat daripada itu. Oh seperti itu. Target kita sih sebenarnya kalau nanti tidak ada hambatan sekitar tanggal 13 Juli itu kita sudah closing ya. Nah, aja. Oke. Jadi nanti untuk lokasinya ada di lapangan Sawo Babat sama ada di lapangan Desa Kuluran Kalitengah. Nah, ini untuk masyarakat Lamongan yang ada di sekitarnya ini mungkin bisa langsung berbondong-bondong nonton ya, meramaikan acara, memberikan semangat juga. Siapa tahu kenal juga ya pemain-pemain dari pondok pesantrennya gitu ya Pak ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga nih Bapak mengenai opening ya Pak ya. Openingnya ini acaranya tuh di tanggal 20. Itu dimulai dari jam berapa dan lokasinya di mana tadi gitu Pak? Openingnya ini nanti kita akan melaksanakan di Stadion Surajaya ya kan? Stadion Surajaya kebanggaannya kita nih Lamongan. Stadion kita ini Pak ya. Rencananya itu nanti kita akan mulai dari pukul 13.00 karena akan ada penampilan gitu kan. Karena nanti akan ada kick off itu kita perkirakan sekitar jam-jam setelah asar gitu ya, sekitar jam 15-an itu nanti sudah mulai kick off. Jadi tentang waktu dari jam 13 sampai dengan 15 itu kita isi dengan demonstrasi atau tampilan-penampilan. Oke. Nih untuk Sobat Prameswara ya di luar sana di tanggal 20 yang free. Terus bingung mau ngapain ya Pak ya? Jadi nggak usah bingung, langsung aja ke Stadion Surajaya karena dibuka untuk umum. Kita lihat pembukaan dari acara yang dibuat sendiri oleh anak-anak Lamongan ya Pak ya. Ini acaranya masih dalam rangka hari jadi Kota Lamongan juga gitu kan, di ajang Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022. Nah mungkin Bapak Endi juga bisa nih ngajak-ngajak Sobat Prameswara yang lagi dengerin, yang lagi nonton untuk ikutan juga memeriahkan gitu kan, biar kelihatan meriah banget. Tahu kalau Lamongan itu duwe gawe, kalau bahasa Jawanya gitu ya, bener ya Pak ya? Aku salah juga nih ngomong bahasa Jawa. Silakan Bapak. Oke. Baik, saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Lamongan ya, pada hari Senin nanti sampai dengan tanggal 30 Juli ya, bukan 30 Juni. Mari kita rame-rame datang menyaksikan karena pergelaran Liga Santri Piala Kasat tahun anggaran tahun 2022 ini ya. Ini gratis
kita tidak pungut biaya, siapa saja boleh datang, baik pada saat acara pembukaan, pada saat nanti penyisihan di lapangan Babat dan lapangan Kali Tengah, itu semuanya free, akan gratis. Mari datang, ramekan, saksikan nih bakat-bakat muda kita, anak-anak kita ini yang punya potensi di bidang sepak bola ini untuk mengasah kemampuannya, gitu kan. Kasih semangat. Mungkin ada anak kita, saudara kita atau ini kita, silakan kasih semangat biar mereka berkompetisi secara sportif, gitu kan. Silakan. Kami mengajak, ini sifatnya hiburan juga bagi kita semua. Setelah sekian tahun kita vakum dengan kegiatan-kegiatan begini, mari ramekan pada tanggal 20 open ceremony-nya di Surabaya. Nanti itu kita free menyaksikan berbagai penampilan demonstrasi dari anak-anak ataupun pemuda-pemuda Lamongan semuanya. Itu saja. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Endi. Nah, untuk mengenai jadwal pertandingan ini bisa dilihat di mana nih, Pak? Oke, jadwal pertandingan nanti kita juga bisa lihat. Kita akan buka di kepanitiaan kita juga ada. Kemudian nanti di stadion-stadion yang penyelenggaraan juga ada. Termasuk kita akan menggunakan nanti seperti Instagram, sosial media kita, itu akan kita tayangkan semua jadwal pertandingan lengkapnya, baik itu IG, Instagram maupun di YouTube. Itu setiap hari akan kita update terus ya Pak ya, informasinya hasil pertandingan akan kita update itu. Nggak bakal ketinggalan informasi apapun ya Pak ya pastinya. Bahkan kita ada rencana nih Mbak, kalau tidak ada halangan nanti pada partai puncaknya kita akan live streaming di YouTube. Live streaming. Termasuk ini nanti open ceremonialnya ini pembukaan, kita juga live streaming. Nah, ya nggak bisa nonton, nggak bisa keluar rumah karena ada satu hal, tetap bisa nonton di rumah ya Pak ya pastinya ya, dengan sama-sama merasakan kemeriahannya acara kali ini gitu kan. Jadi untuk teman-teman sekali lagi nih yang gabut ya tanggal 20 udah nggak usah bingung karena Lamongan lagi ngadain acara nih, acara Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 di tanggal 20 ya, kita pilihnya tanggal 20. Dan untuk informasi jadwal pertandingannya ini bisa langsung cek di sosial media Kodim 0812 Lamongan ya. Nah untuk Bapak Yanto mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan dalam acara Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 ini mungkin Pak, biar sobat yang nonton nih ikut juga gabungan gitu ya, ikut lihat juga gitu kan, biar ikut memeriahkan acara kita gitu. Silakan Pak. Ya, kami berharap dari warga masyarakat Kota Lamongan, terutama anak-anak muda atau mungkin yang hobi dengan sepak bola, silakan untuk menonton langsung di Stadion Surajaya Lamongan pada hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Mari kita sukseskan perhelatan nasional ini di Kabupaten Lamongan dan mencari bibit-bibit yang terbaik dari Kabupaten Lamongan. Demikian. Terima kasih Bapak Yanto. Ini sekali lagi sahabat Pramu Suara, untuk acara Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 ini diselenggarakan untuk pembukaannya di tanggal 20 Juli ya. Juni 20 Juni maksudnya. 20 Juni sampai tanggal 30 Juli. Lama juga nih ya Pak. Satu bulanan. Nah, jadi kita memeriahkannya 1 bulan full ya acara Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 ini yang diselenggarakan di Stadion Surajaya, Stadion Sawo di Babat dan Stadion Kelurahan di Kali Tengah. Jadi yang mau ngajak nonton pasangannya mungkin ya kan, adiknya, keluarganya atau sanak saudaranya ya boleh, karena ini tidak dipungut biaya apapun, gratis. Asalkan kalau jajan sendiri ya Pak ya. Bensin jangan minta juga ya, uang sendiri ya. Nah, terima kasih ya Bapak Endi Siswanto, terima kasih juga Bapak Yanto yang pagi ini sudah memeriahkan juga ruang dengar kita ya untuk menjelaskan mengenai ajang yang akan dimulai tanggal 20 Juni ya. Diingat-ingat ya sahabat, jam 1 siang ya Pak ya di stadion. Yuk jangan lupa diramaikan ya. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Endi, terima kasih Bapak Yanto. Untuk sahabat Pramu Suara jangan kemana-mana, Kiki bakal balik lagi di ajang Semangat Pagi Pramu Suara. Jadi pastikan untuk tetap stay tune di 103,9 Pramu Suara FM.